Nah, jadi saya sempat sama Pak Lek itu diuji untuk mijah. Kamu sudah mulai waktunya mijah. Tepatnya di tahun 2000 saya mijah, terus saya coba pembesaran di lahan dan di grade sama Pak Lek. Kebetulan kamu lulus sudah untuk proses pemijahan. Jadi pijahan ini sama ini seperti itu. Hasilnya lumayan, untuk pola-polanya udah lumayan gitu. Cuman ada satu pesan dari Pak Lek itu, jadi body yang masih belum. Jadi saya yang harus dipelajari itu body ikan yang bisa cepat besar dan bisa bulky seperti itu. Nama saya Hari Sandi Puspito, akrab disapa dengan Sandi Koi. Jadi nama farm saya Sandi Maesa 168. Jadi untuk alamatnya di Jalan Bungur, Gang 18 tepatnya, gang depan Masjid At-Taqwa. Kenal koi itu mulai 97 dari Pak Lek. Kebetulan di Kalisat sendiri di Lembengan itu ada yang jualan ikan hias memang ke Bali. Jadi dari sana saya kenalnya 97, kenalnya awalnya kamper namanya. Kamper ya. Terus mulai 99 akhir 98 lah sudah mulai masuk nama koi. Karena awalnya itu hampir kayak tombro memang yang disuplai ke Bali gitu. Jadi 99 saya sudah mulai belajar, terus Pak Lek juga mulai ngajarin saya ya budidaya. Saya lulus 98 dari SMA. Jadi 99 sudah mulai menekunin, jadi belajarnya otodidak dari Pak Lek. Jadi 99 kalau di Jember ada Pak Salim mungkin ya, Pak Salim Dinas Perikanan, terus ada Pak Haji Sobri dulu almarhum juga sama. Jadi sekarang mungkin diturunkan ke anaknya Pak Haji Tobib ya. Faknya di Kohaku ya, untuk jenis Kohaku. Untuk jenis-jenis lain itu tidak ya pernah nyoba, cuman dikesampingkan gitu. Jadi Kohaku itu di koi menurut beliau tingkatan yang paling sulit. Karena kenapa Kohaku? Ketika Kohaku ada bocor sedikit, ada hitam, udah nggak murni Kohaku seperti itu. Dan menjaga itu sampai besar itu sangat sulit. Beda dengan jenis-jenis lain, misalnya soa, sanke, siro. Siro ketika bocor jadi soa atau siro kan gitu. Sanke ketika bocor sampai kepala jadi soa. Kalau soa sendiri mau bocor kemanapun tetap soa, seperti itu sih. Jadi kenapa Pak Lek lebih fokus Kohaku tingkatan tertinggi lah menurut Pak Lek. Jadi saya mijah dari proses mijah, proses pembesaran induk dan sampai proses lahan. Jadi patren ini sama ini seperti itu. Jadi Kohaku itu nanti menghasilkan berapa persen sih yang bagus seperti itu. Jadi kayak tanco juga itu sampai 3 kali proses menurut Pak Lek baru keluar tanconya yang agak lumayan seperti itu. Kalau saya sendiri 2003 sudah mulai, karena 2002 ada Bombali dan di situ juga ada kasus koi dapat penyakit bersamaan dengan datangnya lohan seperti itu. Lohan datang, jadi koi banyak yang kena penyakit. Pasnya di 2002 pas kena penyakit, pas bom Bali. Kebetulan kita suplai dulu ke Bali seminggu bisa 3 kali. Jadi hari Rabu, Jumat, Sabtu kita ngirim. Jadi saya sendiri kalau untuk koi itu berhentinya 2003 sampai 2018. 2003 sudah pindah ke Jember, ya tepatnya di Jalan Bungur. Saya buat kolam kecil aja untuk pembesaran aja. Jadi sudah belajar jenis lain juga. Nah, jadi saya sempat sama Pak Lek itu diuji untuk mijah. Kamu sudah mulai waktunya mijah. Tepatnya di tahun 2000 saya mijah. Terus saya coba pembesaran di lahan dan di grade sama Pak Lek. Kebetulan kamu lulus sudah untuk proses pemijahan. Jadi
pijahan ini sama ini seperti itu. Hasilnya lumayan, untuk pola-polanya udah lumayan gitu. Cuman ada satu pesan dari Pak Le itu, jadi body yang masih belum. Jadi saya yang belum, yang harus dipelajari itu body ikan yang bisa cepat besar dan bisa bulky seperti itu. Sampai saya masih dari waktu itu sampai 2018 baru belum ketemu lah apa yang dipesankan dari almarhum Pak Le itu, apa maksudnya, apa seperti itu. Akhirnya saya ngumpul dengan komunitas 2018, terus ketemu dengan salah satu pemain koi lama juga, Mas Indra ya. Jadi saya lihat, oh ternyata ini yang dimaksud. Jadi kiblat untuk body saya malah ke Mas Indra gitu. Ya, jadi body bagus itu dari pangkal ekor sampai kepala itu proporsional seperti itu. Jadi bentuk tulangannya istilahnya seperti itu sih. Terus kita ngumpul-ngumpul, akhirnya kita bentuk jadi Mas Jainul, Mas Ferry, sama saya sendiri. Jadi kita banyak mengetahui jenis-jenis baru yang menurut saya baru sih. Dulunya kan saya lebih fokus ke kohaku. Jadi dia waktu di Soku ke Sowa jadi Shiro, dan tahun kedua itu sudah mulai cetak Gin Matsuba. Jadi jenis polos juga dari Platinum, Gin Matsuba. Waktu pairing ikan Sowa waktu itu, jadi Sowa Kindai, jadi Sowa modern ya istilahnya gitu. Itu lumayan pairing pertama, dan itu juga menghasilkan banyak, meskipun ada beberapa trouble dengan petani sih, tapi hasilnya lumayan banyak memang dari situ. Hasil ikan juga ya hasil uang akhirnya. Waktu itu kita ada di Semarang ya, terus Semarang itu 1.300 sampai 1.500 lah kurang lebihnya. Nah, terus Bali juga di Negara tepatnya, itu juga lumayan banyak kirim ke sana, sekitar ikan 2000-an ya. Selain yang memang ikan-ikan pilihan, itu juga beberapa teman-teman dari Salatiga juga ada gitu. Terus Jawa Tengah juga ada, Surabaya, Gresik itu juga sudah mulai ngambil hasilnya itu. Kalau Gin Matsuba itu yang awalnya Gin Matsuba itu prestasi mini champion. Habis itu saya coba juga yang Gin Matsuba juga mini champion, jadi di proklamator waktu itu. Terus ya, terus di Semarang juga dapat champion di Semarang. Terus ada beberapa memang sudah mulai bis juga, itu banyak yang itu yang Gin Matsuba waktu itu. Jadi Gin Matsuba sama Kin Matsuba. Kalau Mahesa saya lebih fokus ke Sowa, dan juga Kin nggak saya lupakan, karena ya memang mengangkat nama itu dari Gin juga, Gin sama Kin gitu. Jadi selain kita memang lebih ke kualitas ya, jadi ngejar kualitas, ngajarin petani juga seperti itu. Jadi fokusnya sudah yang di lahan sendiri, ikan yang benar-benar kualitas yang dibesarkan gitu. Jadi istilahnya kita nge-create paten seperti itu. Jadi itu yang kita kembangkan dan kita besarkan. Bagus sih daerah Sukowono sampai Ledo Ombo, itu bagus untuk pengairan ya. Tapi kalau untuk kualitas pembesaran itu daerah barat, Bangsal, Gambirono, Kencong seperti itu. Cuman karena airnya memang ya lebih bagus di sini, mungkin karena sumber air dan lebih banyak pegunungan di sini seperti itu. Dengan gurami malah bagus Om. Jadi ada satu petani itu nyoba awalnya guraminya gagal terus. Setelah dicoba dengan koi 50 ekor yang grade juga, akhirnya kok guraminya juga aman gitu, yang awalnya trouble seperti itu. Nah akhirnya dia sekarang tetap gurami sama koi, tetap jalan sama-sama. Kalau dari saya sendiri ya mungkin perbaikan kualitas ya dari saya, karena saya breeding juga perbaikan indukan. Jadi memang saya sudah mulai upgrade indukan. Dan kalau untuk yang lebih luas untuk Jember, jadi yuk ayo sama-sama mungkin kita saling bergandeng tangan, mungkin saling bagi ilmu,
terus saling tukar pendapat itu. Jadi sama-sama saling mendengarkan lah paling enggak itu. Jadi saling support lah. Memang kalau teman-teman ada yang potensi, ya ayo kita dukung seperti itu.